Shalom teman-teman, di sini saya akan menjelaskan 3 poin besar, yaitu yang pertama langkah-langkah pengumpulan data, yang kedua langkah-langkah penyusunan bahan tulisan, yang ketiga kerangka tulis ilmiah. Yang pertama langkah-langkah pengumpulan data. Nah, langkah-langkah pengumpulan data, ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian, termasuk dalam penulisan karya ilmiah. Nah, metode ini dapat digunakan secara sendiri-sendiri, namun dapat pula digunakan dengan menggabungkan dua metode atau lebih. Beberapanya di antara itu, yang pertama wawancara. Nah, teman-teman, wawancara sendiri adalah teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Teman-teman, dalam wawancara juga ada dua kategori, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Yang pertama, wawancara terstruktur, yaitu ketika peneliti ingin menanyai narasumber, dia menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersistematis, sehingga peneliti bisa menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu recorder, kamera untuk foto, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada wawancara tidak terstruktur. Nah, wawancara ini bisa dikatakan wawancara bebas karena peneliti tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik, namun bisa menanyakan poin-poin yang terkait dengan masalah yang akan digali oleh sang peneliti. 2. Observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Nah, teknik pengumpulan data ini cocok digunakan untuk peneliti yang ingin atau bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, gejala-gejala alam, ataupun proses pekerjaannya. Yang ketiga, kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa kuesioner atau angket merupakan bentuk atau metode penelitian yang cocok atau efisien yang digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang cukup luas. Yang keempat, studi dokumen. Nah, studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen dapat digunakan dalam pengumpulan data. Poin yang kedua, langkah-langkah penyusunan bahan tulisan. Yang pertama, pemilihan topik. Nah, teman-teman, ketika kita ingin menulis atau menyusun bahan tulisan kita atau karya ilmiah kita harus memilih topik yang relevan dan menarik sesuai dengan bidang studi apa yang kita ambil. Yang kedua, studi literatur. Nah, perlu dalam langkah-langkah penulisan atau penyusunan tulisan kita perlu yang namanya melakukan penelusuran dan pengkajian setiap bahan-bahan atau materi-materi yang akan kita tulis untuk kita pahami konteksnya dan perkembangan terkait dengan topik yang akan kita tulis atau topik yang akan kita teliti. Yang ketiga, penentuan tujuan dan rumusan masalah. Kita perlu menentukan tujuan penelitian kita agar tulisan kita lebih jelas dan lebih bermakna. Dan kita perlu merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas. Yang keempat, metodologi penelitian. Nah, kita harus menggunakan atau memilih metode yang sesuai untuk kita mengumpulkan data dalam proses penelitian kita. Seperti yang terkait yaitu kualitatif, kuantitatif, ataupun campuran. Yang kelima, pengumpulan data.
Nah, ketika kita sudah menggunakan atau memilih metode yang akan kita gunakan untuk mengumpulkan data, kita harus melaksanakan pengumpulan data tersebut sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan. Yang keenam, analisis data. Kita menganalisis data yang telah kita kumpulkan dengan menggunakan teknik yang sesuai. Yang ketujuh, penyusunan kerangka tulisan. Buat kerangka tulisan yang mencakup yang pertama bagian pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Yang kedelapan, penulisan draft awal. Tulis draft awal berdasarkan kerangka yang telah disusun. Yang kesembilan, revisi dan penyuntingan. Tinjauan dan revisi tulisan untuk kita meningkatkan kejelasan, struktur, dan bahasa dalam penulisan karya ilmiah kita. Yang ke-10, penyusunan daftar pustaka. Nah, kita perlu membuat daftar pustaka sesuai dengan format yang berlaku, menggunakan APA style, MLA, dan lain-lain. Yang ke-11 dan yang terakhir, finalisasi. Nah, ketika kita sudah menyusun langkah-langkah penyusunan bahan tulisan dengan baik dan benar, sudah direvisi dan penyuntingan sesuai dengan strukturnya, kita harus mempersiapkan diri atau mempersiapkan naskah untuk dipresentasikan dan dipublikasikan. Poin yang ketiga, kerangka tulis ilmiah. Nah, dalam proses penulisan karya ilmiah, kita perlu mengetahui kerangka tulisannya. Yang pertama yaitu judul. Judul di mana kita menyatakan topik penelitian kita dengan jelas dan ringkas, sehingga orang dapat tertarik dengan judul yang kita ambil. Yang kedua, abstrak. Abstrak bisa disebut suatu rangkuman atau bisa kita sebut ringkasan penelitian. Nah, di dalam abstrak bisa termasuk tujuan penelitian, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan dari penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, pendahuluan. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa dalam pendahuluan proses penulisan karya ilmiah, di dalamnya ada yang pertama latar belakang masalah. Nah, kita perlu mengetahui latar belakang dari topik yang kita ambil. Yang kedua, rumusan masalah. Nah, ini juga penting. Kita perlu merumuskan masalah-masalah apa saja yang ada dalam topik penelitian kita. Yang ketiga, tujuan penelitian kita. Nah, kita perlu menentukan tujuan dari penelitian kita sendiri atau tujuan dari penulisan karya kita. 4. Tinjauan pustaka. Nah, di dalamnya kita perlu mengulas literatur terkait dengan topik penelitian kita dan teori-teori atau konsep-konsep yang mendasari penelitian kita. 5. Metodologi penelitian. Nah, ini sudah dijelaskan di langkah-langkah penyusunan tulisan. Di dalamnya desain penelitian kita apakah kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Dan teknik pengumpulan data kita menggunakan survei atau wawancara ataukah kuesioner dan lain sebagainya. 6. Hasil penelitian. Nah, sesudah atau selesai kita melakukan penelitian, kita perlu menyajikan data-data dan temuan-temuan dalam proses penelitian kita. Bila perlu menggunakan tabel, grafik, atau ilustrasi. Yang ketujuh, pembahasan. Dalam pembahasan, kita akan melakukan presentasi hasil penelitian kita. Lalu kita membandingkan penelitian kita dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau studi-studi sebelumnya. Dan kita mengimplikasikan dan relevansikan temuan kita. Yang kedelapan, kesimpulan. Dalam kesimpulan, kita meringkaskan temuan utama kita dan kita memberikan saran untuk penelitian-penelitian lebih lanjut. Yang kesembilan, daftar pustaka. Nah, ketika kita sudah selesai menulis pendahuluan, isi dan pembahasan serta kesimpulan kita,
kita perlu mencantumkan referensi dan sumber-sumber atau landasan-landasan teori yang kita pakai dalam membantu proses penelitian kita. Yang ke-10 atau yang terakhir, lampiran. Nah, lampiran ini teman-teman, kita melampirkan dokumen tambahan atau data-data mentah yang kita ambil selama proses penelitian kita. Nah, ini kita lampirkan jika diperlukan. Terima kasih telah menyaksikan dan menonton video saya. Kiranya bermanfaat dan sampai jumpa lagi.